Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Mungkin ini bab yang pertama kali kalian pelajari, atau mungkin ada yang sudah mempelajarinya. Ya, pada bentuk aljabar yang akan kita pelajari ini mengenai, lihat ini peta konsepnya, ada bentuk simboliknya, kemudian bentuk verbal, kemudian dari bentuk simbolik itu kita pelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian penyederhanaan dari bentuk aljabar. Kemudian, apa itu bentuk aljabar? Perhatikan contohnya. Ada dua orang yang sedang mengadakan percakapan ya. Di sini contoh percakapannya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan tadi didapat ini percakapannya bisa dibuat dalam bentuk aljabar. Nah, kardus, jika kardus ini dinyatakan dengan X, maka untuk Pak Thohir, nah Pak Thohir itu kan membeli bukunya 2 kardus dan 3 buku. Kemudian Pak Erik hanya 5 buku. Bagaimana kalau itu dibuat ke dalam bentuk aljabar? Bentuk aljabarnya lihat, 2 buah kardus. Kemudian Pak Thohir itu kan 2 buah kardus dan 3 buah buku. Nah, berarti untuk kardus tadi kan sudah dinyatakan dengan X, maka 2 kardus berarti 2 X. Kemudian untuk buku itu ada 3. Kemudian untuk Pak Erik hanya membeli 5 buku saja, tidak dalam bentuk dus. Berarti untuk bentuk aljabar Pak Erik ini hanya 5 ya, jadi tidak ada variabelnya. Yang bagaimana variabel itu? Nah, ini jika kardus dinyatakan dengan X ini dinamakan dengan variabel. Jadi variabel itu huruf. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian beberapa bentuk aljabar seperti 2X, 2X, 2X tambah 4, 2X tambah 3Y ditambah 7. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Nah, kita akan pelajari suku pada bentuk aljabar. Contohnya, tadi kan sudah ditulis di sini 2. 2X dan 2X itu disebut suku 1. Lihat suku 1. 2X dan 2X ini tidak ada penyambung, tanda penjumlahan atau pengurangan. Ini berdiri sendiri. 2X dan 2X itu disebut dengan suku 1 atau monomial. Kemudian yang kedua, bentuk aljabar yang kedua, 2X ditambah 4 disebut suku 2.
Kenapa disebut suku 2? Sukunya yaitu 2X dan 4. Nah, kemudian contoh selanjutnya 2X ditambah 3Y ditambah 7. Disebut suku 3 atau trinomia. Sukunya itu yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 7. Jadi 2X, kemudian positif 3Y, dan positif 7. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Jadi yang lebih dari 3, suku 4, suku 5, suku 6 itu disebut dengan polinomial. Ya, lanjut. Kemudian pada bentuk 2X ditambah 4. Nah, 2X ditambah 4 ini terdiri dari 2 suku, yaitu 2X dan 4. Kemudian pada 2X, 2 ini disebut dengan koefisien. Kemudian X-nya disebut dengan variabel. Sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Jadi konstanta itu adalah bilangan tetap, itu tidak akan berubah ya. Kemudian nah lihat ini gambarnya 2X ditambah 4. Ini sukunya suku 1, kemudian yang 4 ini suku juga. Jadi antara setiap suku dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi 2X ditambah 4 ini disebut dengan suku 2. Kemudian untuk memperjelas yang tadi, 2X ditambah 4, 2-nya itu disebut dengan koefisien atau bilangan sebelum variabel. Mana variabelnya? Variabelnya itu adalah X. Kemudian X-nya itu variabel, kemudian konstantanya yang 4 ini adalah konstanta, bilangan tetap. Kemudian contoh yang kedua, bentuk aljabar 4X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat dikurang 6Y ditambah 2. Lihat, ini sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Suku-sukunya itu adalah 4X kuadrat Y, kemudian 3X kuadrat negatif 6Y. Ambil dengan tanda-tandanya. Tanda kurang ini dianggap dengan negatif, sama dengan negatif ya. Kemudian positif 2. Positif ini biasanya tidak ditulis, tapi ini untuk memperjelas saja ya. Kemudian variabel pada suku yang pertama, 4X kuadrat Y. Berarti variabelnya X kuadrat dan Y. Kemudian koefisiennya, bilangan sebelum variabel adalah 4. Ya. Kemudian untuk suku yang kedua, 3X kuadrat. Variabelnya yang mana? Ini variabelnya hurufnya ya. X kuadrat. Koefisiennya adalah bilangan sebelum huruf, yaitu 3. Kemudian variabel untuk suku yang ketiga. Suku yang ketiga variabelnya adalah Y. Kemudian koefisiennya adalah negatif 6. Yang keempat, suku yang keempat, 2. Positif 2. Positif 2. Adakah variabelnya?
ini tidak mengandung huruf, berarti tidak ada variabel. Koefisiennya berapa? Ini 2. Yang hanya mempunyai koefisien tidak mempunyai variabel, ini disebut dengan konstanta atau bilangan tetap. Jadi bentuk aljabar yang tadi 4x kuadrat Y ditambah 3x kuadrat dikurang 6Y ditambah 2 ini terdiri dari 4 suku. Ingat yang tadi, yang lebih dari 3 disebut dengan polinomial. Ya, mengerti? Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut. Contoh yang ketiga. Manakah variabel yang sejenis? Nah, untuk menentukan variabel yang sejenis, ada syaratnya. Yang pertama, variabelnya harus sama. Contohnya, X dengan X, P dengan P, Q dengan Q, XY, dua-duanya harus dengan XY. Ya, AB, dua-duanya harus AB atau tiga-tiganya harus AB. Kemudian selain variabelnya sama atau hurufnya sama, pangkatnya juga harus sama ya. Pangkat pada variabelnya itu harus sama. Contohnya, lihat ini. A kuadrat dan A kuadrat. Lihat ini, A kuadrat dan A kuadrat atau A pangkat 2 dan A pangkat 2. Ini sejenis. Kenapa? Variabelnya sama, hurufnya sama yaitu A, pangkatnya juga adalah 2, berarti sejenis. Kemudian yang kedua, A kuadrat B dan AB kuadrat, apakah sejenis? Lihat ini pangkat 2-nya di A, sedangkan B-nya tidak mempunyai pangkat. Sebetulnya ini ada pangkatnya yaitu 1, tapi 1 tidak ditulis ya. Kalau suku yang kedua ini adalah A-nya pangkatnya 1, B-nya pangkat 2, terbalik ya. Samakah ini? Ini variabelnya tidak sama. Kenapa? Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Pangkatnya tidak sama. Kalau di yang pertama, pangkat 2-nya di A, kalau suku yang kedua ini pangkat 2-nya di B. Berarti A kuadrat B dan AB kuadrat tidak sejenis. Kemudian A kuadrat B dan A kuadrat B kuadrat. Nah, seperti nomor 2. Untuk A-nya pangkat 2, B pangkat 1, suku yang keduanya A kuadrat, A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, ini pangkat 1 B-nya, yang ini pangkat 2, berarti sudah tidak sama. Ya, ini tidak sejenis. Nah, kalau yang ini, 2x kuadrat Y dan 4x kuadrat Y. Sejeniskah ini? Meskipun ada bilangannya 2 dan 4, 2 ini disebut apa? 4 disebut apa? 2 dan 4 ini bukan variabel, tapi ingat, bilangan sebelum variabel itu dinamakan dengan koefisien. Jadi, meskipun lihat di sini 2 dan 4 berbeda, tapi lihat variabelnya. X kuadrat Y, yang ini juga X kuadrat Y, pada X-nya pangkat 2 untuk suku pertama, suku yang kedua, X-nya juga pangkat 2, Y-nya pangkat 1, ini juga sama, Y pangkat 1. Berarti ini sejenis. Jadi ini yang membedakannya adalah koefisiennya. Ya. Lanjut, contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita menyederhanakan bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar 3x ditambah 12 dikurang 6x dikurang 9. Penyelesaiannya, langkah awal untuk menyelesaikan
bentuk aljabar ini, langkah awal, satukan dulu suku sejenis. Mana suku yang sejenis? Lihat, suku yang sejenisnya adalah 3x dan negatif 6x, 12 dan negatif 9. Satukan dulu ini supaya nantinya bisa dioperasikan ya. Nah, yang ini kelompokkan. Nah, seperti ini. 3x kelompokkan dengan negatif 6x. Dipindahkan. Bawa dengan tanda-tandanya ya. Kemudian positif 12 dipindahkan ke sini. Dikurang 9. Maka didapat 3x kurang 6x itu berapa? Ini sama juga. Jangan dulu dilihat variabelnya, 3 kurang 6 itu berapa pada bilangan bulat. 3 kurang 6 berarti berapa? Nah, dipisahkan 12 kurang 9 adalah 3. 3 kurang 6 negatif 3x ditambah 3. Jadi, bentuk sederhana dari bentuk aljabar 3x ditambah 12 kurang 6x kurang 9 itu adalah negatif 3x ditambah 3. Ya. Nah, demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak mengerti, jadi kalian akan membuka lagi bukunya ya. Kalau sudah mengerti biasanya jarang dibuka lagi. Nah, silahkan kalian buka lagi buku di buku paket, materinya di buku paket ya, pelajari yang ini. Sekian pelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.